Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, tamu agung kita yang kita sayangi, yang kita bersama-sama mendoakan beliau, yaitu Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, beliau pada hari ini sehat walafiat, bisa bersama-sama kita untuk mendengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan beliau diberkahi oleh Allah, dipanjangkan umur, dipermudahkan untuk berdakwah, dan diberi kesehatan beliau beserta keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Gubernur juga hadir pada hari ini bersama kita. Yang saya hormati Bapak Wali Kota juga hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan DPR RI juga, Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri juga bersama kita. Dan yang lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara acara Hall pendiri Kota Pontianak, Maulana Sultan Syarif Abdurrahman bin Al-Habib Husin Al-Qadri, dan keluarga besar kerabat Kesultanan Istana Kadria Kesultanan Pontianak. Yang saya hormati juga para habaib, alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin hadirat yang membantu di dalam acara Hall pendiri Kota Pontianak Maulana Sultan Syarif Abdurrahman, di mana membantu kita secara materi, pikiran maupun tenaga. Dan tak lupa pula saya berterima kasih kepada TNI, Polri yang juga hadir bersama kita pada hari ini. Mudah-mudahan beliau juga bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan adil kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Itu yang kita harapkan kepada TNI, Polri, rasa keadilan untuk kita semua. Yang saya hormati juga dan yang saya sayangi, hadirin hadirat, di mana pada hari ini alhamdulillah demi hujan ini dirahmati Allah guna memberkahi nenek moyang kita yang pada malam hari ini Hall beliau menyambut malam tahun baru Islam. Mudah-mudahan beliau di sana, para orang-orang tua kita juga diberi tempat, yaitu surga, tempat daripada nenek moyang kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dan tak lupa pula saya ucapkan selamat datang kepada Kerajaan Kalimantan Barat dan Majelis Kerajaan Kalimantan Barat yang mulia Gusti Kamboja, Ketua Majelis Kerajaan Kalimantan Barat, beserta Kerajaan Tayan dan Kerajaan Landa, Simpang dan Sanggau. Alhamdulillah
pada malam hari ini juga dihadiri dari kubu. Terima kasih saya ucapkan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bu, ya anak hilang. Nah, siapa nih? Nah, yang merasa ngambil belah kiri, karton. Ke belakang. Ayo hadirin hadirat, terima kasih kita ucapkan kepada Sultan Pontianak, Sultan Syarif Mahmud bin Abu Bakar Al-Gadri. Acara selanjutnya 2 menit setengah, Gubernur Muslim. Assalamualaikum, kita ucapkan kepada Gubernur kita 2 menit setengah, kalau lebih demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Abdul Somad LCMA. Semoga beliau selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Karena Allah telah melahirkan dan memberi, kalau saya boleh bilang, mandat untuk mempersatukan umat di negeri Muslim yang tercinta ini. Yang saya hormati Sultan Kesultanan Pontianak Bapak Syarif Mahmud bin Abu Bakar Al-Kadri beserta seluruh kerabat keraton Kadriyah. Yang saya hormati para habaib, para walim ulama, tokoh masyarakat, para pejabat, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Kita patut bersyukur karena Ustadz Abdul Somad kembali bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya kalau tidak disibukkan dengan urusan pemerintahan, dimanapun beliau berceramah di Kalimantan Barat ini pasti akan saya ikuti, karena beliau punya talenta yang luar biasa, yang semua orang terpesona. Baru satu Ustadz Abdul Somad di Indonesia kita sudah seperti ini. Kalau ada 10, maka kita bersatu semuanya. Saya mohon doa semuanya untuk menjalankan amanah sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Insya Allah program yang akan saya teruskan pada waktu itu sebagai wali kota adalah anak tamat SMP harus khatam Al-Quran semua. Kemudian saya berusaha bersama para alim ulama, para guru agama untuk melahirkan 1000 hafiz, dan itu akan sudah kita mulai. Insya Allah dalam 5 tahun saya memerintah, kita akan punya 1000 hafiz, bahkan lebih di Kalimantan Barat ini. Mohon doanya. Insya Allah saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan adil, dan saya janji tidak akan melakukan penyimpangan anggaran dalam bentuk apapun, karena itu duit masyarakat, duit rakyat. Mari kita bangun Kalimantan Barat, mari kita selalu doakan Pak Ustadz Abdul Somad LCMA, dan mari kita jaga beliau, dan Kalimantan Barat selalu terbuka untuk Pak Ustadz. Kapanpun Bapak datang ke sini, kami akan sambut dengan meriah. Kita akan lindungi, ya, dan kita secara terbuka akan menerima beliau untuk hadir kembali di tengah-tengah kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Gubernur kita Bapak Ustadz Biji, semoga panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau di Riau
Nama bandaranya Sultan Syarif Kasim. Terus ada lagi, tak tahu saya di mana, Sultan Badaruddin. Ini kita ramai-ramai, kita minta sama Bapak Sultan Miji, ini bandara kita ganti nama Sultan Syarif Abdul Rahman. Setuju? Takbir. Amin. Amin. Ini minta lagi kita dengarkan ceramah, tolong tenang. Yang di belakang tolong duduk. Ayo kita sama-sama panggilkan. Tenang, tenang, sip. Oke, tenang. Ayo kita sama-sama dengarkan ceramah, tausiah agama, nasihat-nasihat guru mulia kita Al-Ustadz Abdus Somad LCMA. Nanti habis beliau ceramah, jangan balik dulu, baca tahlil buat Sultan Abdul Rahman, karena tahlil itu salah satu yang penting dalam haul. Jangan balik dulu, baca tahlil kepada Ustadz Abdus Somad. Waktu dan tempat sampai subuh kami persilahkan. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tengah halaman. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Habib Abdurrahman. Yang sama-sama kita hormati, yang mulia Sultan Syarif Mahmud bin Abi Bakar Al-Gadri beserta seluruh keluarga besar Keraton Kesultanan Qadariyah Pontianak, semoga senantiasa dilindungi Allah. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala ataupun tidak, Bapak-bapak TNI Polri, utusan-utusan kerajaan kesultanan, hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malam ini adalah malam yang paling bersejarah dalam hidup saya. Saya lahir tanggal 30 Jumadal Ula 1397, dan malam ini malam pertama 1440 dianugerahkan Allah saya berada di Keraton Istana Kesultanan Qadariyah Pontianak. Tahun 1440 Hijrah, malam pertama, malam penuh barokah bersama para habaib dan ulama. Malam pertama saya di tahun 1440 dalam diturunkan rahmat dan barokah, air yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, insyaallah. Saya berangkat jauh dari Pulau Sumatera, dari Pekanbaru, 1 jam 30 menit sampai ke Cengkareng. Dari Cengkareng ke Pontianak 1 jam 20 menit, ditambah transit 3 jam, delay setengah jam. Jauh perjalanan saya, 3 jam hampir. Kalau 1 jam 1000 km, hampir 3000 km jarak. Tapi sampai kemari rasanya saya masih di Riau juga. Di sana berbahasa Melayu, di sini juga saya dengar telinga sayup-sayup orang-orang Melayu berkata-kata. Di sana di tepi Sungai Siak, di sini juga di tepi Sungai Kapuas. Di sana sultan kami bernama Syarif, Sultan Syarif Kasim. Di sini juga Sultan Syarif Abdurrahman Ibnu Husain Al-Qadri, sama-sama keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya
mendarat di sana, langsung Anda mendarat landing di airport Sultan Syarif Qasim. Dan di sini insya Allah tahun depan saya mendarat di sini, akan diberitahu Anda mendarat di airport Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Apa yang bisa kita ambil dari Sultan kita yang mulia? Saya tak dapat berceramah ke sana kemari, ini suasana hujan, maka saya ringkas dalam 5 poin saja. Nanti kalau bisa dihitung sendiri, poin yang pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga, poin yang keempat, poin yang kelima, sehingga ceramah ini terukur insyaallah 60 menit sudah selesai sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Jadi jamaah jangan risau, selesai 5 poin kita pun akan lanjutkan tahlil berdoa, mudah-mudahan keberkahan turun kepada kita insyaallah. Poin yang pertama yang bisa kita ambil dari kehidupan Sultan Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Qadri adalah bahwa beliau punya kekuasaan. Betul? Beliau bukan sekedar habib, beliau bukan sekedar alim, beliau bukan sekedar saudagar kaya, tapi Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri punya kekuasaan. Bahasa Arabnya sultah, orang yang punya kekuasaan dipanggil dengan sultan. Alhamdulillah, penguasa kita sekarang adalah gubernur yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Beberapa bulan yang lalu saya tausiah di sini, tapi hati saya harap-harap cemas. Jangan-jangan akan didemo, jangan-jangan akan ditangkap, jangan-jangan akan diusir. Tapi begitu kekuasaan ada dalam tangan kekuasaan orang yang bersyahadat, maka sikit pun tak ada keraguan di antara kita. Dan Bapak Gubernur menjanjikan, Ustadz Abdul Somad, dimanapun engkau ceramah, kami akan melindungi, kami akan mengayomi, kami akan memberikan protek. Bahkan beliau berjanji, dimanapun Ustadz ceramah di Kalimantan Barat, saya akan bersedia hadir dalam kurung kalau tidak ada kegiatan lain. Hanya Allah yang dapat membalas budi baik. Pisang raja bawa berlayar, masak sebiji dia dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang luar negeri dibawa mati. Salah. Hutang budi dibawa mati. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiuhu, balas. Pak Gubernur sudah berbuat baik, yang mulia Sultan sudah berbuat baik, tak dapat saya balas, hanya Allah yang dapat membalas dengan untayan doa. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik insyaallah. Anak bangsaku, umatku yang bersyahadat sudah punya kekuasaan. Pilgub sudah lewat, pileg belum. Mudah-mudahan besok semuanya selamat dari pileg. Pileg itu kawannya flu. Kalaupun sakit, insya Allah dengan sakit itu gugur dosa-dosanya. Ustadz enak aja ngomong begitu. Iyalah, Ustadz ceramah di atas, di bawah tenda. Tidak, saya sengaja di tepi biar kena hujan juga. Tapi tak banyak, sikit-sikit aja. Pilkada sudah lewat, pilkada masih berlanjut, tapi pileg akan berlanjut. Ingat, kita akan memilih 5 lagi. Siapa yang akan dipilih? Calon anggota legislatif kota, betul. Calon anggota legislatif kabupaten, betul. Calon anggota legislatif provinsi, calon anggota legislatif DPR RI dan DPD. Presiden, wakil presiden saya tak sebut. Maka umat Islam wajib mencoblos, jangan sampai golput. Kalau anda yang sholat tidak memilih, anda yang beriman tidak memilih, ingat, yang pecandu narkoba akan mencoblos, yang homo mencoblos, LGBT mencoblos. Maka jangan salahkan, perampok akan menjadi anggota legislatif, pecandu narkoba
akan menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena yang memilihnya orang Sakau. Oleh sebab itu yang soleh-soleh ini mesti memilih. Ingat, hari Rabu 17 April kau mesti memberikan kekuasaan kepada orang. Pilihlah orang yang sholat berjamaah di masjid. Tengok besok subuh sholat dia apa tidak, perhatikan dia. Ingat, inna sam'a, gunakan telinga baik-baik, wal basar, pandang orangnya baik-baik, lihat baik-baik. Kalau dia sholat berjamaah ke masjid, rajin mengikuti pengajian, ikut tabligh akbar, ambil paku, coblos dia. Apanya dicucuk terserah, ke lubang hidungnya, ke kepalanya. Yang penting pilih. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran akan ditanya di hadapan Allah. Salahkah ceramah saya ini? Salah saya mengajak pemimpin dipilih oleh orang yang soleh-soleh? Saya tidak ada menyebut nama partai, tidak ada menyebut warna, tidak ada menyebut nomor, kecuali saya mengajak coblos saya. Itu baru tak betul. Di mana-mana saya ceramah, saya tidak pernah mengiklankan diri saya. Oh, Ustaz Somad mau jadi anggota legislatif dia? Tidak. Untuk apa saya jadi anggota legislatif? Wakil presiden yang saya tak mau. Saya hanya ingin mengikut jejak Sultan Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Gadri. Beliau punya kekuasaan. Ustaz dikit-dikit kekuasaan, dikit-dikit kekuasaan. Kenapa Ustaz nggak mau kemarin? Saya nggak punya bakat. Biarkan aku jadi Ustaz saja, biarkan aku jadi guru sampai mati. Tapi di sana ada saudara-saudaraku yang punya bakat kekuasaan, mengalir darah politik dalam dirinya. Pilih dia menjadi wakil kita, betul? Pilih dia menyalurkan aspirasi kita. Dia akan berjihad di parlemen. Jihad Ustaz Somad berceramah. Jihad Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak perlu ceramah. Pak Gubernur tinggal program 1000 penghafal Quran Kalimantan Barat. Beliau tidak bersuara menggelegar. Ustaz Somad bersuara menggelegar. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Jamaah tertidur. Tapi Pak Gubernur tidak berceramah, tidak kultum, diam saja. Seluruh PNS zakat potong atas. Yang tidak bayar non job. Selesai. Kau punya kekuasaan, pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Betul? Kira-kira mana yang paling efektif dakwahnya? Dakwah Ustaz Somad atau dakwah Pak Gubernur? Mana yang paling efektif dakwahnya? Dakwah Ustaz atau dakwah polisi? Semua mengatakan Ustaz. Dengar cerita baik-baik. Saya terlambat datang ke masjid. Sampai di masjid, khotib sudah naik ke atas mimbar. Saya sholat di sop paling belakang. Anak-anak di belakang semuanya ketawa. Saya melotot ke mereka, mereka pula melotot ke saya. Tapi tak lama setelah itu ada polisi terlambat datang karena mereka mengatur lalu lintas. Begitu Pak polisi masuk ke dalam masjid, anak-anak itu diam semuanya. Kira-kira mana yang lebih efektif, Ustadz apa polisi? Maka kita support anak-anak kita menjadi polisi, anak-anak kita menjadi TNI. Tergantung anaknya gimana. Kalau suka main di sungai, angkatan laut. Suka main layang-layang, angkatan udara. Suka main sempit, wasit. Tengok bakatnya kemana. Masalah bajunya baju tentara, masalah bajunya baju pilot, masalah bajunya baju legislatif, masalah bajunya baju dokter. Itu casingnya saja. Isinya adalah mengajak orang ke jalan. Kok ke jalan Jenderal Sudirman? Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran pertama yang kita ambil dari Sultan Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Gadri adalah
Lalu Sultan Syarif Abdurrahman itu mengikut siapa? Yang diikutnya itu siapa? Yang diikutnya adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu berkuasa. Kalau dia tidak berkuasa, maka mana mungkin Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya, mana mungkin berani. Assalamualaikum warahmatullah. Ini makmum, sekarang saya jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Belum salam kenapa sudah berteriak? Selesaikan dulu tugas Pak Gubernur. Udah selesai semua, anak-anak sudah hafal Quran 3.000 orang, sudah semuanya baik-baik semua. Masjid-masjid sudah diberikan bantuan, tukang gali kuburan diberikan insentif, guru-guru mengaji, guru fisika diangkat jadi PNS, guru biologi diberikan Honda. Kenapa tak Yamaha? Honor daerah. Guru kimia diangkat menjadi guru dosen, diberikan penghargaan. Guru mengaji sebulan 300.000, gajian 3 bulan sekali disunat massal. Datanglah anak yatim mengadu, guru kami tak datang, pecinya ditinggalkan, dia pun pergi entah kemana, ngojek. Tapi kalau ada kekuasaan, bisa apa tidak? Bisa. Dana dari mana? APBD. Tak ada APBD, minta APBN, tak juga ada. Tak tahulah tak kemana. Kita doakan. Tapi sepanjang saya mendengar kata sambutan, baru seumur hidup saya, disinilah gubernur berjanji tidak akan melakukan penyimpangan di depan orang banyak. Ini perlu ditiru gubernur-gubernur yang lain di seluruh Indonesia. Gubernur-gubernur yang baru dilantik, bupati-bupati, wali kota, camat-camat, kades-kades, kadus tak usah, sikit betul, berjanji di depan orang banyak, saya di depan masyarakat saya tidak akan melakukan penyimpangan. Ditutup dengan kata-kata, tak ada dusta di antara kita. Begitu. Malam tahun baru hijrah menjadi saksi, turun hujan barokah menjadi saksi, di tanah penuh berkah. Ini bukan naik saya ke atas, naik tangga ke atas, begitu sampai di depan pintu kamar Fir'aun, bergetar jantung saya, tak normal detaknya. Menengok apa? Bayar tiket 100. Dalam hati saya, celaka Fir'aun nih, udah mati pun bayar juga. Coba ditulisnya di situ, jumpa Fir'aun gratis, doakan supaya dapat ampunan. Mungkin saya doakan dia, ya Allah masukkan Fir'aun ke neraka tapi agak sejuk sedikit. Bukannya bayar, makin marah lah kita. Saya ambil dompet, saya bayar tiket 100. Nih, masuk saya ke dalam. Fir'aun yang dulu katanya gagah perkasa, yang membangun piramid, 1 dari 7 keajaiban dunia. Apa yang terjadi sekarang? Terbujur kaku di dalam kotak kaca, tak pakai baju dan tak pakai celana. Jadi Ustaz tengok, enggak, dia pakai anduk. Jadi nanti kalau nampak ada tetangga keluar pakai anduk, itu Fir'aun. Terbujur kaku dia. Saya tengok ujung rambutnya kuning macam rambut jagung, saya tengok hidungnya yang mancung, saya perhatikan betisnya, saya tengok kakinya, saya tengok jari-jarinya. Dalam kotak kaca saya tengok dia lama-lama sambil membaca ayat kursi Allahul Qayyum. Takut saya pas tengok matanya, tiba-tiba kata dia, saya tengok apa yang terjadi. Mati, meninggal. Fir'aun mati, Qarun mati, Namrus mati. Orang-orang yang punya kekuasaan itu mimda tema taya bawati, mampus, mati. Apa yang kau tinggalkan? Tak ada. Matinya pun jelek luar biasa. Dulu sombongnya bukan main, tapi ketika mati, Fir'aun matinya di dalam Laut Merah, terminum. Dia punya kuasa. Mau punya penguasa muslim yang amanah, mau punya anggota legislatif DPD DPR yang amanah. Jangan lupa coblos. Saya tak ada sebut nomor, carilah. Ibu milih yang mana? Yang itu Pak Ustaz. Kenapa ibu pilih itu? Dia sudah ngasih jilbab 3. Bapak pilih yang mana? Pilih itu Pak Ustaz. Kenapa pilih itu?
Ya dekat rumah, kemarin saya ngutang sama dia. Jangan. Tapi dia maksa terus ngasih Pak Ustadz. Nggak boleh, jangan terima. Yang ada kan tolak bala, tolak jilbab kan nggak ada. Ambil jilbabnya, jangan coblos orangnya. Lalu jilbabnya gimana? Sedekahkan. Kalau jelek sedekahkan, kalau bagus pakai. Kalau dikasihnya sarung Pak Ustadz, ambil. Ustadz kok tahu dapat sarung? Saya pernah dapat, tapi nggak pernah saya pakai. Kenapa tak Ustadz pakai? Ditulis di ujung, coblos nomor. Nanti kalau dapat sarung model begitu jangan bawa sholat. Lupa memakai, nampak di bawah, kawan di belakang nengok, oh, lawan politik kita. Oke, yang penting gunakan telinga. Ingat, itu bukan sekedar menusuk kertas, itu bukan mengambil paku melobangi kertas, tapi di sana ada persaksian di hadapan Allah. Ketika kau ambil paku, kau tusuk, di saat itu kau sedang bersaksi, aku Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi wakil provinsi Pontianak untuk pusat tahun 2019 ke 2024. Allahu Akbar. Tapi jangan lama-lama di dalam. Lama pula aku ditanya, cepatlah kami. Nah, pelajaran pertama selesai. Pentingnya pelajaran dari almarhum Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Qadri. Umat Islam mesti punya kekuasaan. Yang kedua, apa pelajaran? Bahwa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri orangnya kaya. Dia bisnismen, dia saudagar, dia pergi keliling. Oleh sebab itu maka bangkitkan ekonomi umat. Anak-anak muda ini mesti menjadi entrepreneur. Kamu tamat dari mana? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Apa kerja sekarang? Lagi melamar, mau cari pelowong-lowongan PNS. Pertanian ngapain sibuk jadi PNS? Itu tanah masih luas, tanam cabai. Betul? Cabai, harga cabai melambung sekarang. Tanam itu padi, tanam, semualah yang penting ditanam. Ini bumi kita ini, ketika mau mendarat pesawat landing, pandang ke bawah, untayan samurut katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Ambil tanaman, campakkan ke belakang, tak usah tengok, besok betunas. Saking kan hebatnya. Begitulah suburnya negeri kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak muda kita mengikut jejak Sultan Syarif Abdurrahman, maka akan lahir bisnismen orang-orang kaya dari Pontianak, insyaallah. Memangnya sekarang orang Pontianak nggak kaya-kaya? Kaya. Apa yang dari mana Ustaz tahu dia kaya? Disambut mereka saya dengan mobil Alphard KB1 UAS. Kan tanggung-tanggung. Begitu sampai, saya nggak tahu, tiba-tiba dapat WA, Ustadz Somad, hebat Ustadz ya. Hebat apa? Saya kata, Ustadz sudah disambut dengan satu UAS, mobil-mobil mewah sudah menyambut. Hebat Pak Ustadz. Itu mereka kasih sama Ustadz? Ya, kata saya. Betul nih Ustadz, pelatnya aja. Sebagai bukti mereka ingin menunjukkan ekonomi kita mapan. Ustadz Somad, Bapak Fulan, nama tak boleh disebut, itu menyantuni pondok pesantren 1 bulan 300 kilo 5 pesantren makannya dia yang nanggung. Berarti 1 bulan dia keluarkan berapa? 1,5 ton beras. Itu yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya macam bapak ibu sedekah. Adapun yang kita makan busuk. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Betul? Makan pagi, makan siang, makan malam. Saya rasanya paling banyak makan selama di Pontianak ini. Sikit-sikit makan. Nampaknya kalau seminggu saya di sini gemuk. Makan. Ustadz makan ini. Ini makanan hanya ada 2 tempat. Di mana aja Habib? Di Pontianak, satu lagi di sorga. Luar biasa. Tapi semua yang kita makan itu busuk, yang kita pakai lapuk, yang kita sedekahkan. Gimana mau sedekah kalau miskin melarat? Betul? Istana megah hebat pada zamannya. Ini menunjukkan Sultan Qadariyah adalah orang-orang yang kaya.
mapan ekonomi, membuat istana besar, tiang-tiangnya, kursi singgasananya bertingkat ke atas, di tepi samudra bahteranya bagaimana mereka lalu lintas lautnya, itu menunjukkan mereka dulu kaya-kaya. Ini sekarang diajarkan umat Islam harus miskin, susah, melarat, bapaknya letoy loyolung lay mau mati. Siapa ini yang diajarkan mengajarkan Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Nampaknya udah bocor ceramah saya. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta kali 35 juta, onta paling murah itu onta-onta bekudis lah itu. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah dengan janda, mahar yang janda jangan tersinggung. Maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Yang miskin itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati. Itulah yang susah melarat. Itu yang zaman-zaman saya itu. Yang zaman anak-anak muda ini sekarang lebih murah lagi. Kupinang kau dengan bismillah. Datang pula tuh menghadap calon mertua, Pak, aku datang ingin meminang anakmu. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Kau makanlah cinta tuh, pret. Emang cinta bisa masuk rice cooker? Makanya kerja, makanya aktivitas. Insya Allah gubernur muslim yang baru akan membuka peluang-peluang bisnis itu insya Allah. Bank kita akan menjadi bank Islam yang memberikan mudharabah terlepas dari riba insya Allah. Bank BPD pembangunan daerah pertama yang berubah dari konvensional menjadi bank syariah Aceh. Setelah Aceh, Nusa Tenggara Barat tak lama lagi akan disusul oleh bank nagari dari Sumatera Barat, Minangkabau. Allahu Akbar. Mudah-mudahan akan disusul pula oleh Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Sehingga selamat anak-anak muda dari riba, dari konvensional. Itu hanya bisa dirubah dengan apa? Kekuasaan, dan ekonomi umat akan bangkit insya Allah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang sulit ekonominya, lancar rezekinya, diberikan Allah Ta'ala pertemuan jumpa dengan jodoh yang baik-baik insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah, ini yang udah nikah pula amin. Bapak ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, para pemuda pejuang Islam, Ustadz yang Ustadz sapa kok anak muda? Anak muda inilah yang banyak godaannya, betul? Makanya anak muda ini harus bangkitkan sesuai dengan sekolahnya, ekonominya harus mantap. Kamu kemarin sekolahnya apa? Saya peternakan Pak Ustadz. Ternak puyuh. Tapi ternak puyuh jangan dekat airport. Ada peternak puyuh sama ternak ayam dibuat dekat airport, sebulan mati. Pas ditanya pakar ayam, rupanya ayam ini nggak boleh terkejut. Sementara dekat airport, akhirnya ayam ini tak selera kawin, mati. Makanya konsultasi kepada psikolog ayam. Ada kerjasama. Kamu ternak apa? Saya sekarang ternak lele Pak Ustadz. Mana kolamnya? Ini kenapa tak ada menangkap? Cuman 2 ekor Pak Ustadz. Kolam sebesar ini 2 ekor kau buat? Iya Pak Ustadz. Kenapa sedikit? Memang 2 ekor Pak Ustadz, tapi sebesar paus. Mantap. Nanti hasilnya di mana? Ekspor ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan. Ikan itu mentah, dipotong-potong, digulung pakai nasi, lalu dipotong. Namanya sushi. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama sushi. Yang tersinggung, ada beberapa orang tersinggung dengar pengajian saya, 2 hari sudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak, ajalnya udah sampai. Nah, pelajaran yang pertama, apa yang bisa kita ambil dari Sultan Syarif Abdurrahman Ibn Husain Al-Qadri? Bahwa dia kaya, sudah berkuasa kaya. Ada orang berkuasa tak kaya? Ada. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia zaman Bung Karno. Hatta sampai rumahnya pun rumah sewa. Dia penguasa tapi tak kaya. Ada orang kaya tapi tak punya kekuasaan. Yang lebih parah, sudahlah tak berkuasa, melarat pula. Mudah-mudahan anak-anak muda kita penguasa dan kaya. Penguasa, kaya, bini 2.
Yang pertama meninggal. Ibu mau marah aja Bu. Peace. Ustadz dari tadi kenapa di sini aja? Ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai nanti muncul fitnah. Oh, Ustadz tuh gatal dekat perempuan aja. Ini ceramah ini bukan sembarangan. Ada adab, tata krama, sopan santun. Di tempat lain seenak saya jalan-jalan. Ini yang di belakang ini habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak saya berpesan waktu saya kecil-kecil dulu, Mat. Mak saya sampai sekarang tak pernah manggil Ustad. Manggil Mat aja. Mat, nanti ada manusia kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah. Kecil lagi saya, umur 5-6 tahun, belum sekolah, ingat saya. Mat, nanti ada manusia kalau laki-laki syarif, kalau perempuan syarifah. Dia macam kita juga, Mak. Sama, cuman mancung dia. Keturunan Nabi Muhammad. Jadi gimana? Nanti kalau kau berjalan, kau jangan di depan, kau di belakang. Nanti kalau dia duduk, kau jangan di depan, biarkan dia depan. Kalau aku duduk depan gimana, Mak? Nanti punggung kau berbisul. Dididik kami dari kecil mencintai para habaib, para ulama. Udah, jadi jelas alasannya kalau nanti ditanya, kenapa Ustaz Somad di sini saja? Jelas kan? Nah, jangan bilang oh dekat perempuan aja dia. Udah berapa sudah saya jelaskan? 2. Yang pertama berkuasa, yang kedua kaya, yang ketiga apalagi yang ketiga? Yang ketiga taat beragama. Taat beragama. Makanya dari mana Ustaz tahu taat beragama? Lambang kerajaannya bulan dan bintang. Mana bintang? Tuh, 3 bintangnya. Kalau jenderal 4, kalau 7 sakit kepala. Tuh, 3 bintang. Bulan. Tengok, itu simbol menunjukkan dia beragama. Beragama. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ada malaikat nanti bertanya, mati golongan berapa? Jabatan pernah tak jadi eselon 1, eselon 2? Yang ditanya adalah salat, ibadah. Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri sudah menetapkan agama sebagai simbol utama. Yang lajang-lajang, yang mau menikah, yang pertama kau lihat dari mereka adalah agama. Kalian yang perempuan kalau mau menikah, yang kalian lihat juga adalah agama. Yang perempuan kalau kalian mau menikah, mana laki-laki yang soleh-soleh? Tak usah jauh-jauh, ini dia. Carilah, tengok-tengok. Jangan sekarang. Ini baru 3. Pertama berkuasa, kedua kaya, yang ketiga beragama. Tidak mungkin cucu Nabi tak taat agama. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang adik kalian, meminang kakak kalian, meminang anak gadis kalian, meminang keponakan kalian, yang pertama kalian lihat adalah agamanya dan akhlaknya. Ustadz Somad, dulu saya terima pinangan dia karena dia datang pakai mobil mewah. Saya sangka kalau nikah sama dia enak, tentram, adem, ayam, nyaman. Ternyata setelah anak 1 rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Karena laki tak sembahyang. Dia nggak sholat dari dulu atau sekarang saja? Dari dulu nggak sholat Pak Ustadz. Kenapa mau nikah sama dia? Saya pun juga dulu nggak sholat juga. Insya Allah yang kena hujan hari ini mendapatkan rahmat, barakah, kebaikan. Ustadz enak aja ngomong gitu. Ustadz kan nggak basah juga kena keringat, kena juga. Yang pertama berkuasa, yang kedua kaya raya, yang ketiga beragama, yang keempat ingatlah bahwa kita malam ini mengingati haul setahun meninggal. Kita semua akan mati. Tegaklah di atas, pandang ke bawah liang lahat. Nanti kalau ada orang meninggal, datang ke liang lahat. Saya pernah ada ketua masjid meninggal, Ustadz Somad, ketua masjid meninggal. Saya pun datang ke sana, lalu saya sampai ke tempat pemakaman. Rupanya yang kaya mati, yang miskin. Jadi kalau ada orang kaya tidak sholat, mati. Yang miskin tak sholat, udahlah, di dunia susah, di akhirat tunggang langgang. Yang ganteng mati, hidung kau yang mancung, kulit kau yang putih, mata kau yang biru. Nah, itu yang pertama dimakan cacing tanah. Begitu engkau masuk ke dalam liang lahat, lalu kemudian ditutup,
Anak menangis, papa. Istri tak menangis. Ditanya orang, ibu tak menangis. Udah lama aku tunggu. Berapa harga mobil? Harga mobil 1 miliar. Berapa harga rumah? Harga rumah 1 miliar. Rumah dengan mobil berapa? Tengok, sudah ahli itu. 2 miliar. Yang 2 miliar dibagi 2, nama hartanya gono. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Ibu, kalau bapak meninggal, ibu dapat 2 miliar bagi 2, 1 miliar punya ibu. Yang 1 miliar tadi dibagi lagi, karena ada anak maka ibu dapat 1/8. 1 miliar diambil 1/8. Berapa 1/8 dari 1 miliar? Pura-pura nggak tahu. 125 juta. 1 miliar tambah jatah, maka ibu mendapat 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke salon. Gigi pasang kawat.